Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) otomatis keluar dari Koalisi Indonesia Maju setelah PKB bersama dengan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Lantas setelah ditinggalkan PKB, bagaimana dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto? Apakah berasal dari ketua umum partai politik dari Indonesia Maju seperti Erlangga Hartarto? Atau mungkin pemirsa berasal dari tokoh lain yang diusung oleh partai koalisi? Lantas siapa saja mereka sebetulnya dan kapan Prabowo akan mengumumkannya pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber sore hari ini, yaitu sudah ada Pak Edi Suparno selaku Sekjen Partai Amanat Nasional ataupun PAN, kemudian juga ada Mbak Christina Aryani selaku politisi Partai Golkar, dan juga ada Mas Gugun Herianto yang merupakan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Sore, Mbak. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Gugun. Mas Gugun, ada 3 nama sekarang yang punya probability yang sama begitu. Misalkan saja sebut ada nama Erlangga Hartarto, kemudian juga Erick Thohir, dan satu lagi ada nama Yusril Iza Mahendra. Di antara ketiga nama tersebut yang mana kansnya yang paling besar termasuk juga elektabilitasnya yang paling bisa mendongkrak nantinya suara Prabowo Subianto untuk elektoral? Jadi kalau bicara soal sejumlah nama, menurut saya memang akan bergantung pada 4 hal ya di penghujung proses kandidasi ini. Pertama, figur itu public acceptance-nya gimana, terutama menyangkut tingkat elektabilitas. Nah, tentu apakah menjadi insentif elektoral yang signifikan bagi capres dalam konteks ini tentu Pak Prabowo. Yang kedua, tentu terhubung dengan momentum ya. Momentum ini kan juga karena ini momentum yang sangat krusial, banyak hal dinamika yang terjadi, maka kemudian siapa yang bisa memanfaatkan momentum itulah yang kemudian bisa memperbesar peluang untuk dipilih. Kemudian yang ketiga adalah soal komunikasi antar elit utama partai. Kerenggangan komunikasi di fase krusial ini tentu akan mengganggu, bahkan kasus beberapa waktu belakangan ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi tidak lancar, bahkan bisa saja kemudian berbalik badan ke koalisi yang lain. Nah, yang terakhir tentu ini juga yang harus menjadi pertimbangan partai, bahwa ada stimulus respons ya dengan kekuatan yang sudah mendeklarasikan capres-cawapresnya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini tentu akan dibaca dalam konteks landscape elektoral ya, karena bagaimanapun tentu kan potensi untuk menang itu akan dihitung oleh capres yang bersangkutan. Saya melihat bahwa kalau misalnya kekuatan partai politik mengajukan nama-nama seperti sebut aja Pak Erlangga misalnya dari Golkar atau Pak Yusril, nanti pada akhirnya akan ditentukan kalau kemudian deadlock ya di antara kekuatan partai itu biasanya kalau melihat skema yang berkaca dari pengalaman 2019, akhirnya kemudian orang yang di luar partai atau menjadi proksi partai ya, yang itu kemudian disepakati oleh kekuatan partai yang berkoalisi. Sebut aja misalnya seperti kasus Kiai Ma'ruf ya, di 2019, Ma'ruf Amin maksud saya, dan ini bisa aja kemudian berulang misalnya bahwa kans Pak Erick Thohir menjadi lebih besar ketika misalnya terjadi deadlock di antara kekuatan partai yang menjadi mitra koalisi Pak Prabowo, begitu. Mas Gugun, tapi ada yang menarik juga yang dikatakan Mas Edi, belum ada kriteria yang disampaikan oleh Pak Prabowo sampai saat ini. Apakah kriteria itu sebenarnya penting disampaikan di awal atau ya sudah di skip dulu oleh Pak Prabowo, lalu kemudian dipilih di akhir tanpa menyebutkan kriteria? Sebenarnya kan kriteria-kriteria umum dan kriteria khusus itu sudah berkali-kali, bahkan mungkin kita bisa sebut ya, ini kriteria yang seringkali normatif ya, tetapi yang paling menentukan itu sebenarnya adalah mengakomodir atau tidak misalnya ragam kepentingan yang dimiliki oleh partai yang berkoalisi tadi. Kalau kriteria-kriteria normatif itu kan udah cukup lama ya, masing-masing elit utama yang menjadi top of the ticket itu dalam ragam dialog dengan publik termasuk juga dalam statement di pers itu sering kemudian dilontarkan. Tetapi apakah kemudian itu yang menjadi political interest ya yang kemudian dimiliki oleh partai? Artinya membangun kesepahaman dan kesepakatan itu kan dua hal yang tentu berbeda. Sepaham belum tentu sepakat. Nah, artinya sekarang bukan lagi menurut saya fase normatif. Ini sudah di fase mau eksekusi satu keputusan strategis bagi capres yang akan maju. Seperti Pak Prabowo ini kan sekarang harus mendefinitifkan karena Oktober kan harus adanya pengusungan, sehingga kemudian saya yakin sih di antara
komunikasi antar elit yang kemudian diajak Pak Prabowo menjadi satu kongsi itu kan sudah ada perbincangan-perbincangan. Hanya sekarang ini kenapa kemudian momentumnya belum deklarasi? Karena ini soal apakah masing-masing partai itu bisa menerima keputusan jika misalnya figur yang diajukan oleh Pak Prabowo itu ternyata bukan figur yang dikehendaki oleh partai yang berkoalisi, kira-kira begitu. Dan kan masing-masing punya nama. Nah, apakah nama yang kemudian diajukan itu ketika misalnya Pak Prabowo memilih satu di antaranya, apakah tetap akan loyal, komit pada koalisi yang kemudian itu bisa memperbesar probabilitas Pak Prabowo di pemilu 2024, begitu kira-kira. Berarti mungkin tampaknya Mas Gun melihat ada kekhawatiran trauma bahwa nanti koalisinya jadi nggak solid seperti sudah ada satu partai yang menyatakan keluar untuk menarik dukungannya kepada Prabowo Subianto. Oke, saya ingin ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, komitmen-komitmen yang disampaikan oleh para tokoh politik ini apakah memang bisa dipegang semuanya? Karena kalau kita lihat PKB saja ujung-ujungnya mental ke koalisi lain. Apakah di akhir-akhir detik waktu 1 bulan terakhir ini untuk penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, apakah masih memungkinkan adanya keluar masuk partai politik ke koalisi yang lain? Kalau saya membaca koalisi Pak Prabowo sekarang, posisi PAN menurut saya akan berkomitmen untuk Pak Prabowo. Kenapa? Karena proposal utama yang diajukan oleh PAN itu kebetulan kan bukan elit utama atau sebut aja orang nomor satu di PAN, bahwa memberikan endorsement sebagai bentuk proposal utama, ya. Itu kemudian lebih memudahkan PAN sebenarnya melakukan ruang jelajah ya, komunikasi politik, agak berbeda dengan PKB kasusnya. Kalau PKB kan dari awal the best alternative to negotiate agreement-nya itu kan memang posisi cawapres untuk Caimin begitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan komunikasi politik PKB dari awal sangat tegas, lugas, dan itu sangat terbuka gitu bahwa Caimin adalah cawapres ya bagi mitra atau orang yang berpotensi menjadi mitra koalisinya. Dan itu kemudian bertemu dengan banyak ragam kekuatan dan akhirnya kemudian berlabuh di Pak Anies. Pak Erlangga ini tentu juga menjadi sebuah catatan. Kenapa? Karena Pak Erlangga memimpin partai besar ya, dengan kekuatan yang harus dihitung sebagai kekuatan real politik signifikan di Indonesia. Selain aspek historis, itu juga akar kesejarahan Partai Golkar dan basis massa tentu Partai Golkar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi Pak Erlangga menurut saya masih punya ruang negosiasi kuat ya dalam konteks posisi cawapres di kubunya Pak Prabowo. Tinggal nanti bagaimana komunikasi dengan elit lain ya, seperti misalnya dengan Pak Zulkifli di PAN dan juga mitra koalisi yang datang belakangan di kubunya Pak Prabowo. Tetapi menurut saya ruang negosiasi Pak Erlangga ya dengan segala sumber daya yang dimiliki ya, baik basis massa Golkar sebagai sebagaimana kita ketahui bahwa Golkar adalah salah satu partai tiga besar ya dalam konteks pemilu di Indonesia di 2019. Ya itu tentu akan menjadi ruang negosiasi yang menentukan bagi Pak Erlangga. Tinggal sekarang apakah kemudian bisa menutupi ruang bolong-bolong yang kemudian dimiliki oleh Pak Prabowo gitu, dari basis massa yang kemudian mungkin tidak dimiliki oleh Pak Prabowo, terutama di wilayah-wilayah strategis ya, yang itu kemudian Pak Prabowo banyak sekali kehilangan gitu basis massa akibat misalnya reorientasi politik pasca 2019 dan pindahnya PKB gitu dari koalisi Pak Prabowo ke koalisi perubahan. Nah ini tentu ya yang disebut dengan basis massa real yang kemudian bisa menyumbang di kubu Pak Prabowo inilah pada akhirnya yang akan menjadi pertimbangan ya, karena bagaimanapun tentu Pak Prabowo ingin menang di 2024 sehingga kemudian insentif elektoral dari cawapres itu akan sangat menjadi pertimbangan utama ya, selain juga tentu bisa diterimanya oleh kekuatan lain. Karena kalau kemudian koalisi terbangun kropos ya dari awal biasanya kemudian kan menentukan daya dorong di basis struktur ya partai dari pusat hingga daerah, dan itulah
kemudian yang menyebabkan salah satu faktor kekalahan ketika misalnya koalisi yang kemudian dari awal memang terbangun tidak solid ya, dan kekecewaan yang kemudian dikamuflase dengan retorika bisa menerima tetapi kemudian tidak bekerja optimal untuk memenangkan capres yang didukungnya. Gitu. Oke. Nah, untuk yang bolong-bolong, ini kan berbicara soal suara. Kalau yang sudah-sudah kita lihat, jika calon presiden dan calon wakil presiden bisa memenangkan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, otomatis tampaknya akan menang begitu dalam hasil akhirnya. Nah, siapa di antara ada 3 nama, termasuk di sini yang kuat adalah nama Erlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir, dan juga ada 1 nama lagi tambahan Yusril Iza Mahendra yang bisa menutup di wilayah yang bolong-bolong tadi, kata Mas Gugun? Ya memang gini ya, ada beberapa wilayah strategis seperti misalnya Jawa Barat itu kan basis pemilihnya 35 jutaan ya. Kemudian Jawa Timur 31 juta. Ya, kemudian Jawa Tengah sekitar 27 juta pemilih ya. Dan tentu wilayah-wilayah disebut dengan battleground utama ya dalam konteks kontestasi elektoral di Indonesia ini harus menjadi pertimbangan serius sekaligus menjadi langkah strategis dalam konteks pemenangan capres cawapres ya, dan seperti halnya kemudian kemarin misalnya hilangnya Caimin tentu harus ada juga yang kemudian menutup basis teritorial seperti Jawa Timur karena itu juga salah satu lumbung suara PKB. Belum lagi misalnya halayak kunci dalam konteks ini adalah Nahdliyin karena bagaimanapun basis Nahdliyin ini termasuk basis kunci ya di basis pemilih di Indonesia, mengingat banyak jumlahnya dan sebarannya yang meluas begitu. Belum lagi misalnya representasi halayak kunci lain seperti kalau dalam konteks ini adalah organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, tentu PAN punya peluang di situ begitu untuk menseriusi gitu basis-basis itu. Belum lagi misalnya wilayah lain yang mungkin dulu di 2019 salah satu basis juga kemenangan Pak Prabowo seperti misalnya Sumatera Barat begitu ya. Ini kan tentu juga ada reorientasi pada figur lain ya di luar koalisinya Pak Prabowo sekarang, di mana Pak Anies Baswedan cukup serius juga menggarap wilayah-wilayah tersebut. Nah ini yang saya maksud contoh di antara micro targeting yang tentu harus dikelola, dan potensi itu salah satunya diikat ya, simbolik convergennya itu adalah kehadiran figur yang bisa kemudian menggenapi Pak Prabowo terutama di bolong-bolong tadi. Begitu. Nah, siapa namanya di antara 3 nama tersebut yang bisa menggenapi yang bolong tadi, Mas Gugun? Belum terjawab. Ya kalau dari basis, menurut saya dari basis partai, Pak Erlangga juga masih punya potensi karena kan punya basis sebaran wilayah dan kekuatan Golkar juga masih bisa menurut saya dioptimalisasi. Tetapi untuk halayak kunci seperti Nahdliyin mungkin Pak Erick Thohir lebih punya kedekatan sekarang ya dengan Nahdlatul Ulama, kelompok Nahdliyin terutama yang tentu di luar PKB ya, karena bagaimanapun kita bisa membaca bahwa ada semacam keragaman juga sekarang ya dengan posisi NU, PBNU dan misalnya posisi PKB ya dalam konteks rivalitas ya beberapa elit ya yang kemudian tentu bukan hanya konteksnya 2024 tapi sudah membentang panjang kesejarahannya di masa lalu gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Edi, terima kasih Mbak Kristina, terima kasih Mas Gugun. Kita akan tunggu nanti langkah dari Pak Prabowo akan memilih siapa untuk cawapresnya kelak.